Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, panggil Doni saat melihat Citra sedang duduk di kursi yang ada di balkon kamarnya. Citra menoleh kemudian tersenyum menatap Doni. Ayo sarapan dulu, aku sudah selesai memasak. Doni menghampiri Citra lalu duduk di sebelahnya. Iya, Citra beranjak dari duduknya dan diikuti Doni. Mau aku gendong? Tawar Doni. Citra mengangguk lalu tersenyum. Boleh. Citra merentangkan kedua tangannya. Doni mengangkat tubuh istrinya seperti koala menuju ruang makan. Ya, begitulah. Doni selalu memanjakan Citra. Begitu pula Citra yang akhir-akhir ini sangat menyukai dengan sikap manis dan perhatian Doni. Aku sudah menetapkan hatiku, batin Citra sambil menatap wajah Doni yang tengah mengambilkan nasi untuknya. Segini cukup. Doni memperlihatkan nasi yang ada di piring itu. Cukup, jawab Citra. Sekarang ayo makan. Doni meletakkan sepiring nasi bersama capcay udang dan ayam goreng di atas nasi itu. Citra menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Enak, ucap Citra sambil tersenyum, lalu menyendokkan nasi lagi dan disodorkan di depan mulut Doni. Ayo, buka mulutmu. Wah, kau mau menyuapiku? Tanya Doni dengan mata berbinar. Ayolah, tanganku sudah pegal ini, kesal Citra karena Doni tak kunjung membuka mulutnya. Baiklah, Doni membuka mulutnya dan satu suapan pertama mendarat di mulutnya. Wow, ternyata rasa makanan ini bertambah sangat lezat ketika kamu yang menyuapi, ucap Doni membuat Citra tersipu malu. Kamu membuatku malu. Ayo, buka mulutmu lagi. Anggap ini sebagai bayaran untukmu yang selalu memasak untukku. Citra mengatakan itu sambil terkekeh pelan. Kau sedang merayuku ya? Ucap Doni mencolek pipi Citra. Enak aja, aku hanya ingin menjalankan peranku. Karena kehamilanku ini membuatmu selalu susah. Maaf, mungkin terlambat, tapi aku ingin menjadi istri yang baik untukmu, ucap Citra dengan tulus. Doni tersenyum senang mendengar penuturan Citra. Kemudian ia berdiri dan merengkuh tubuh Citra. Tidak ada kata terlambat sayang, ucap Doni melabuhkan ciuman hangat di kening Citra. Terima kasih dan maaf karena aku selalu menyakitimu, lirih Citra. Aku yang bersalah di sini dan aku yang harus meminta maaf karena telah menghancurkan hidupmu. Ayo kita mulai dari awal lagi, Don, dan lupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Citra membalas pelukan Doni. Terima kasih sayang, ucap Doni dengan penuh haru dan juga kebahagiaan. 1 minggu kemudian. Mau apa lo kesini? Tanya Doni pada Leon. Leon hanya berdecih dan tetap berjalan masuk lalu duduk di sofa ruang tengah. Dasar manusia kulkas, umpat Doni mengikuti Leon yang duduk di sofa. Di mana adikku? Tanya Leon tanpa memperdulikan umpatan Doni. Mau apa lo ketemu bini gue? Kesal Doni. Yang sopan sama kakak iparmu. Leon menatap tajam Doni. Kali ini Doni yang berdecih. Citra turun dari lantai atas dan menghampiri kedua pria yang bersih tegang itu. Hai Le, sapa Citra lalu duduk di samping Doni dan bergelayut manja di lengan suaminya. Berhenti memanggilku Le Citra, ucap Leon dengan nada tegas. Hei, jangan kasar sama bini gue, ikan lele, sungut Doni lalu menarik Citra dalam pelukannya. Apa kau bilang? Seru Leon. Sudah, kalian ini apa-apaan sih? Kau juga Le, kenapa baru datang ke sini? Masih ingat sama saudara rupanya, ketus Citra. Salahin aja papa, kenapa harus mengirimku ke negara A, mengurus perusahaan di sana, balas Leon. Citra menghela nafas. Ya, memang benar jika selama beberapa bulan ini Leon ada di negara A untuk mengurus cabang perusahaan di sana.
Aku kesal sekali pada kalian. Kau menikah dan juga papa menikah, tapi kalian tidak ingat aku, rajuknya. Hei, kau sendiri yang tidak mau pulang. Citra tak mau kalah. Ya, itu karena aku sedang sangat sibuk, jawab Leon. Hei, sibuk atau mau coba move on? Ledek Citra. Aku tidak mempunyai hubungan dengan siapapun, jadi mau move on dengan siapa? Tanya Leon. Benarkah? Bukankah kau sedang menyukai Sofiana? Tanya Doni. Tidak ya, sanggah Leon. Wah, sayang sekali. Padahal besok aku akan memeriksakan kandunganku pada dokter Sofiana. Pancing Citra. Dek. Benarkah? Batin Leon. Entah kenapa jantungnya berdetak sangat cepat saat mendengar nama gadis tersebut. Tapi Leon pintar menyembunyikan perasaannya. Aku tidak peduli, kilah Leon. Padahal dalam hatinya ia bertanya-tanya. Dokter kandungan, bukankah dia psikiater? Batin Leon bertanya. Sudahlah, dia itu manusia kayu, mana mungkin dia punya perasaan, sindir Doni. Terserah kalian, ucap Leon dingin dan berjalan menuju dapur, diikuti Doni dan Citra. Kemudian mereka mendudukkan diri di kursi. Apa kau akan menginap, Le? Tanya Citra. Tidak. Bisa tidak sih kalau bicara itu lembut sedikit, kesal Citra. Tidak bisa, jawab Leon tegas. Dia itu es batu, dingin dan ketus, ejek Doni. Kau juga seperti itu, Dedi, sindir Citra. Benarkah, Mami? Tanya Doni, lalu mengusap kepala Citra dengan lembut. Kalian membuatku mual, seru Leon. Sirik, cibir Citra. Aku lapar sekali, apakah tidak ada makanan? Tanya Leon tanpa memperdulikan pasangan itu yang menatapnya sebal. Buka saja itu tudung saji, ucap Doni. Sial, umpat Leon, karena saat membuka tudung saji hanya ada sambal terasi di atas cobek. Hahaha, Citra dan Doni tertawa terbahak. Di sana ada mie instan, buatlah. Doni menunjuk lemari yang ada di dekat kulkas. Leon berjalan ke arah lemari itu dan mengambil 2 mie instan dan juga 4 butir telur ayam kampung. Hei, bukankah kau sudah mempunyai 2 telur? Tanya Doni mengolok kakak iparnya itu. Bicara lagi, aku robek mulutmu, ancam Leon sambil membuka bungkusan mie instan itu dengan kasar. Kau tidak asik diajak bercanda, sindir Doni. Dia memang seperti itu, ucap Citra, sudah tahu watak dari kakak angkatnya itu. Setelah beberapa menit, mie instan buatan Leon sudah jadi. Kau itu rakus sekali, pekik Citra saat melihat Leon masih mengambil sepiring nasi dengan porsi yang cukup banyak. Aku lapar, di apartemenku tidak ada makanan, ucap Leon sambil memakan mie-nya. Apa kau sudah jatuh miskin? Tanya Doni. Brak, Leon mengambil dompetnya dan meletakkannya di atas meja dengan kasar. Lihat dan buka, ucap Leon sombong sambil menunjuk dompetnya. Tidak sopan jika aku membuka dompetmu, ucap Doni dan diangguki Citra. Hah, Leon kepanasan saat memasukkan mie ke dalam mulutnya. Astaga, panas sekali, keluh Leon sambil menjulurkan lidahnya. Lagian rakus, kesal Citra, lalu mengambilkan air putih untuk Leon. Lalu papa dan mama baruku di mana? Tanya Leon. Di rumah sakit, jawab Citra. Kenapa di sana? Tanya Leon. Karena mama barumu adalah ibunya Mbak Anita, jelas Doni. Astaga, dunia ini sempit sekali, ucap Leon. Ya, begitulah. Mereka mungkin ada beberapa hari di sana karena Mbak Anita habis keguguran salah satu bayinya, ucap Citra turut prihatin sambil mengelus perutnya. Aku turut prihatin, ucap Leon tulus. Aku ingin sekali membejek kepala Aldo karena dialah Mbak Anita jadi kehilangan salah satu bayinya, kesal Citra. Jangan emosi, nanti bayi kita ikutan marah, Doni mengusap punggung Citra. Sedangkan Leon asik makan mie-nya.
sambil memikirkan gadis cantik yang sudah mencuri hatinya. Pasti dia masih marah dengan kejadian waktu itu. Apa aku akan dimaafkan karena aku sudah mencuri ciuman pertamanya? Batin Leon. Kau sedang memikirkan apa? Tanya Citra. Tidak, aku hanya memikirkan mie ini sangat enak, jawab Leon sekenanya. Aneh, ucap Doni. Terserah, balas Leon. Setelah selesai makan, Leon mencuci bersih piring dan mangkok yang sebelumnya ia pakai. Terima kasih makan siangnya, aku pulang, ucap Leon berpamitan. Ya Tuhan, dasar manusia kulkas, maki Doni saat melihat Leon memasuki mobil. Rumah sakit X. Citra dan Doni sudah berada di rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Sebelumnya, Citra sudah menghubungi Anna agar tidak mengantri. Saat mereka akan masuk ke dalam ruangan Anna, ada seseorang yang tiba-tiba berada di belakang mereka dan orang itu adalah seorang pria memakai topi dan masker untuk menutupi wajahnya. Hei Bung, siapa kau? Tanya Doni dengan nada kesal. Ini aku, ucap orang itu lalu membuka maskernya, lalu menutupnya kembali. Astaga, Citra dan Doni terkejut saat melihat orang tersebut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Doni. Tentu saja ingin melihat calon keponakanku, jawab Leon cuek. Cih, bilang saja mau bertemu dengan dokter Anna, ucap Citra. Tidak, kilah Leon. Lalu kau sampai di sini apa mengikuti kami? Tanya Doni. Tidak. Sudah, ayo masuk dan biarkan dia masuk, Det, ucap Citra pada Doni. Baiklah, pasrah Doni. Akhirnya kalian datang juga. Anna menyambut kedatangan Citra dan Doni, tapi pandangannya teralihkan pada sosok laki-laki yang ada di belakang Doni. Anna tidak mengenalinya karena pria itu memakai topi dan juga masker. Tatapan Anna dan Leon beradu, tapi dengan cepat Leon mengalihkan pandangannya. Jantungku, batin Leon. Dia kakakku dan dia juga mau melihat calon keponakannya, ucap Citra saat melihat Anna menatap Leon. Oh begitu, ucap Anna. Kakak, sejak kapan Citra punya kakak? Dan tatapan tajam itu sepertinya aku pernah melihatnya, batin Anna bertanya. Tapi Anna tidak terlalu banyak bertanya karena semua itu bukanlah urusannya.